di Indonesia kan menggunakan sistem kependetaan. Nah, ada orang-orang yang mengikuti satu pendeta dan memberikan kekaguman, rasa kekaguman terhadap pendeta ini, sehingga kalau ada seorang pendetanya digugat, oh bisa senggol bacok. Balik lagi yang sering saya sindir-sindir ya, sering saya ngomong, bukan sindir ya, itu saya mocking kalian, orang-orang yang ketika Yesusnya dihina-hina orang Islam, ketika agama Kristennya difitnah sama orang Islam begitu rupa, ketika Alkitab Kristen difitnah begitu rupa oleh orang Islam, kalian cungkring semua. Tetapi begitu pendeta kalian saya senggol, tuh lihat di YouTube saya tuh, saya kemarin senggol si Muriwali, saya senggol si Deki, saya senggol Gilbert, saya senggol si siapa lagi satu lagi itu, Christian Prince, kejang-kejang semua umatnya. Pengagum-pengagumnya kejang-kejang semua, teriak-teriak, wah kayak kesurupan semua di komen di YouTube saya. Mengapa? Tapi ketika Tuhan Yesus dihina sama orang Islam, kalian kemana semua? Nggak ada yang nongol. Ya, ketika Yesus dikatakan tidak disalib, kalian kemana semua? Ketika orang Kristen, ketika bomnya gerejanya dibom, Meliana di penjara, kalian kemana semua? Ya, itu menunjukkan bahwa Anda Kristennya masih Kristen tempe, masih Kristen. Mungkin Anda juga bukan Kristen, belum Kristen. Karena ketika Anda mengagumi seorang pendeta dan Anda membela pendeta lebih dari Yesus, maka Anda bukan Kristen. Saya ulangi ya, ketika Anda mengagumi seorang pendeta, Anda bukan Kristen. Karena seorang Kristen itu menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya dan hanya kagum kepada Yesus. Saya ulangi ya, seorang Kristen hanya menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dan hanya mengagumi Yesus saja. Ketika dia mengagumi yang lain, mengagumi bapaknya, ayahnya, dia mengagumi kakeknya, dia mengagumi presidennya, dia mengagumi yang lain, maka dia bukan Kristen. Dia mengagumi idolanya dia, Ahok. Dia mengagumi pendeta ini, pendeta itu, pengajar ini, pengajar itu, maka dia bukan Kristen. Karena ketika Anda mengagumi yang bukan Yesus, Anda sedang menduakan. Anda sedang mengidolakan. Namanya idol itu berhala. Anda sedang membuat berhala dalam hidup Anda. Dan semua berhala-berhala itu suatu ketika dihancurkan oleh Yesus. Contohnya, betapa kagumnya orang Kristen kepada Ahok. Sekarang, separuh orang Kristen mencaci dan menghujat Ahok gara-gara kawin lagi. Iya kan? Nangkepkah? Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Saya bukan pemuja dan bukan penghujat Ahok, bukan. Karena itu kan hidupnya dia punya hak hidup dia, jangan ganggu hidup dia dong. Dia punya hak atas itu. Jangan resek gitu loh. Dia tidak minta dikagumi kok. Dia tidak minta Anda mengagumi dia. Tapi kenapa ketika dia melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Anda mencaci maki Ahok? Ya, saya tidak membela Ahok, saya menentang perceraian. Tetapi yang saya maksud, ketika Anda begitu mengeluh-elukan Ahok begitu rupa, tapi kemudian Anda mencaci maki Ahok begitu rupa, itulah tandanya, itulah makanya Yesus hancurkan idolmu Tuhan hancurkan. Ketika kamu mengagumi seorang pendeta, nanti Tuhan akan hancurkan. Saya pernah mengagumi seorang pendeta. Dia yang menubuatkan saya, itu adalah nubuatan terakhir sebelum saya ada 7 nubuatan ya. Jadi saya kumpulkan. Setiap kali ada orang bernubuat, orang ini orang-orang yang terkenal ya yang bernubuat ini yang orang hidupnya juga baik, bisa dipertanggungjawabkan. Saya catat selalu nubuatan-nubuatan itu dan ada 7 nubuatan. Yang ke-7 yang terakhir dan itu digenapi semuanya hari ini ya. Saya ada di Eropa nih karena nubuatannya orang ini. Dan akhirnya orang ini jatuh dalam perzinahan. Orang ini jatuh, ini hamba Tuhan besar sekali, ini hamba Tuhan hebat sekali. Dia punya jemaat terbesar di seluruh Indonesia. Jemaatnya beliau itu terbesar di seluruh Indonesia.
Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Saya nangis, saya menangis waktu dia jatuh dalam dosa. Saya kecewa sekali dan saya bukan marah sama dia, tapi aduh, orang seperti kamu aja bisa jatuh. Orang seperti kamu saja bisa jatuh. Nah, saya terbiasa untuk tidak mencaci maki orang yang jatuh, ya, karena saya tahu saya juga tahu rasanya jatuh seperti apa, rasanya gagal seperti apa. Saya bolak-balik ya gagal. Saya ngerti rasanya gagal saya, jadi saya nggak pernah mencaci maki orang yang gagal. Cuman waktu dia jatuh di dalam perzinahan, saya sedih sekali. Nah kalau orang semacam begini aja bisa goyah, bagaimana dengan orang-orang yang biasa? Kan ini kan saya anggap sebagai sebagai panglimanya kerajaan Allah begitu kan. Terus saya belajar dari situ. Saya berhenti mengagumi orang. Berhenti mengagumi orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya, Roh Kudus mengajarkan kepada saya, kamu hanya boleh kagum kepada Yesus saja. Ya, Anda hanya boleh kagum kepada Tuhan Yesus saja. Makanya kejadian-kejadian seperti Ahok, seperti pendeta yang saya sebutkan tadi, ya saya nggak perlu sebut namanya, itu membuat pelajaran bahwa Anda hanya boleh kagum kepada Tuhan Yesus. Ya, Anda tidak bisa membanding-bandingkan satu orang dengan yang lain. Banyak orang-orang memuji-muji saya, terus statement ya, aduh saya kagum, langsung saya bilang, jangan, kamu jangan pernah kagum sama saya, nggak boleh, kamu akan kecewa nanti. Ketika saya membuat Anda kagum, berarti saya gagal. Ketika saya membuat Anda kagum kepada saya, maka saya gagal. Berarti saya gagal mengajarkan Yesus kepada Anda. Tapi yang keluar adalah saya yang hebat. Makanya saya tidak memberikan kesempatan Anda buat mengagumi saya, nggak boleh. Haram jadah, nggak boleh. Suatu ketika ada yang di WhatsApp, kita lagi ngomong-ngomong di grup WhatsApp, di grup Zoom yang lain ya. Wah saya kagum, oh nggak boleh, saya bilang, nggak boleh, kamu nggak boleh kagum sama saya. Langsung saya cegat, kamu nggak boleh kagum sama saya, jangan. Oh salah, nggak boleh, hati-hati, saya takut. Saya serius, saya nggak sok rendah hati, enggak, berarti saya gagal. Kalau ada orang sampai mengagumi saya, berarti saya gagal menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda. Anda bikin saya patah hati, Anda bikin saya sedih. Tapi kalau Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian oleh karena pengajaran saya, Anda kemudian menjadi percaya, dan kemudian Anda mengagumi Yesus, tapi Anda melupakan saya, itu yang benar. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Ada beberapa orang yang saya tolong, maksudnya saya tolong baik secara rohani maupun secara jasmani ya. Tapi kemudian dia melupakan saya. Itu yang benar. Melupakan itu hal yang benar. Artinya melupakan saya itu melupakan, bukan dia nggak respect, tapi melupakan, udah dia fokus dengan hidupnya dia yang baru, kelahiran barunya dia. Ada ya, dengan kelahiran barunya dia fokus, dia kejar. Nah, terus saya nggak berharap dia tiap hari ngomong terima kasih ke saya, walaupun saya sudah tolong dia. Karena bukan saya yang nolong dia. Saya diberikan kemurahan oleh Tuhan Yesus, maka saya mendapatkan kemurahan dari Tuhan Yesus, maka saya harus membayarkannya itu kepada sesama saya. Itu rumusnya kerajaan Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang saya tolong, Anda tidak perlu terima kasih yang berlebihan kepada saya. Ya kalau bilang terima kasih, ingat terima kasih. Ya udah, nggak usah sampai berlebihan. Jadi bikin saya ribet jadinya sayanya. Ya cukup terima kasih, namanya orang dikasih ya terima kasih. Cuman jangan terus berlebihan begitu ya, sampai nangis-nangis, sampai tiap hari nelpon, sampai tiap hari nyapa karena merasakan kebaikan saya. Enggak, jangan. Anda terima kasih sama Tuhan, ada orang-orang yang seperti saya yang ditolong Tuhan sehingga saya bisa berbagi kepada saudara, dan saudara harus teruskan itu kepada orang lain sebagai bentuk tanda terima kasih. Itu saya nggak basa-basi, saya beneran ya. Itu saya beneran.
Terus kalau ada orang-orang yang saya baptis, saya muridkan, Anda juga nggak bisa terlalu, merasa saya ini hebat, Paul ini hebat segala-galanya. Pokoknya semua yang diomongin Paul bener, nggak boleh juga, hati-hati. Berarti saya gagal. Itu serius ya, entah berapa kali saudara saya, jangan ngomong Pak Paul ini kasar, oh enggak, saya memang nggak mau, jangan, saudara nggak boleh kagum sama saya. Hati-hati ketika saudara mengagumi saya, berarti saya gagal. Oh saya kaget sekali begitu, oh saya kagum kepada Pak Paulus, saya kaget. Waduh, kenapa? Itu bahaya. Berarti saya ini nggak benar. Berarti dalam pemberitaan saya ada yang berusaha menunjukkan supaya Anda terkagum-kagum dengan saya. Wah, itu saya salah itu. Itu namanya hamartia. Saya jadi meleset. Tujuan saya kan mau ngajarin saudara supaya kagum kepada Yesus, bukan kepada saya. Dan tidak boleh kagum kepada saya, nggak boleh. Kagumnya harus kepada Tuhan Yesus. Ya, coba kita buka di dalam Yohanes 3 dulu. Yohanes 3. Nanti kita akan tunjukkan Yohanes 3.